Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, hari ini materi pembelajaran kita masih menyambung mengenai konfigurasi elektron menurut cara Aufbau. Nah, hari ini kita cara menentukan bilangan kuantum. Nah, perhatikan materi yang ibu sajikan ini. Oke, kita lihat dulu atom netral ya. Ini contohnya menurut atom, gambar atom ya nak ya. Nah, ion itu artinya atom yang bermuatan listrik. Nah, positif itu artinya dia melepaskan elektron, negatif itu dia berarti menerima elektron. Nah, kalau di atom, atom itu terdiri dari inti atom yang di dalamnya ada proton dan ada neutron. Kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, contoh konsep atom seperti ini. Na, ini contohnya atom natrium, lambang atomnya adalah Na dengan nomor massanya. Nah, ini terbalik ya nak ya, nomor atomnya di atas 11 dan nomor massanya adalah 23. Nah, berarti jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya 11 dan jumlah neutronnya adalah 12 diperoleh dari 23 dikurang 11, maka diperoleh 12. Oke, selanjutnya kita lihat percobaan lempeng emas. Nah, ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Rutherford dengan menggunakan lempeng emas, kemudian ditembakkan dengan sinar laser alfa. Nah, seperti ini contoh percobaannya. Nah, maka kesimpulan dari Rutherford, yang pertama, atom sebagian besar merupakan ruang hampa. Yang kedua, atom terdiri dari inti di mana massa dan muatan positif dipusatkan. Yang ketiga, elektron bergerak di sekitar inti atom. Nah, sekarang kita masuk kepada bilangan kuantum. Nah, menurut Rutherford, yang pertama, atom terdiri dari inti atom sebagai pusat massa dan terpusat muatan positif, sedang elektron bergerak di sekitar inti menurut lintasan-lintasan tertentu. Yang kedua, elektron-elektron dalam atom hanya dapat menempati lintasan-lintasan tertentu dan dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain, tetapi tidak dapat berada pada sembarang kedudukan. Nah, kita lihat bilangan-bilangan kuantum yang dimiliki oleh suatu elektron dalam atom akan memberikan gambaran tentang keadaan tenaga elektron tersebut. Nah, keadaan elektron dalam suatu lintasan dapat ditunjukkan oleh 4 macam bilangan kuantum yang dimilikinya, yaitu jadi bilangan kuantum itu ada 4 macam ya nak ya. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, lambangnya N kecil. Kemudian bilangan kuantum azimut, lambangnya L kecil. Bilangan kuantum magnetik, lambangnya M kecil. Kemudian bilangan kuantum spin, lambangnya S kecil. Nah, kita lihat yang pertama, bilangan kuantum utama atau N menggambarkan besarnya tingkat tenaga yang dimiliki oleh suatu elektron dalam atom. Nah, itu pengertiannya ya nak ya untuk bilangan kuantum utama. Kemudian yang kedua, hubungan antara impuls putar dan gerakan suatu elektron dalam suatu tingkat tenaga atau lintasan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, maka harga N itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya adalah bilangan kuantum utama yang mengkuantisasikan impuls putar gerakan elektron dalam suatu lintasan. Maka yang ketiga, bilangan kuantum ini juga melukiskan besarnya ukuran lintasan elektron dalam atom atau jarak inti elektron. Kemudian yang keempat, lintasan dengan N sama dengan 1 itu disebut dengan lintasan K. Selanjutnya, lintasan dengan N sama dengan 2 itu disebut dengan lintasan L. Lintasan dengan N sama dengan 3 disebut lintasan M dan seterusnya. Disebut dengan N, O, P, dan Q, itu seterusnya ya nak ya. Jadi diingat bilangan kuantum utama ini bisa kita katakan menyatakan kulitnya, keberadaan kulitnya. Berarti berada, kalau di N-nya 1 maka berada pada kulit K. Kalau N-nya 2 berarti berada pada kulit L. Kalau dia N-nya 3 berada pada kulit M dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk bilangan kuantum utama atau N. Tadi dia menyatakan ukuran dan tingkat energi orbitalnya, kemudian memiliki nilai bilangan bulat positif ya nak ya. Jadi dimulai dari N-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian semakin besar nilai N-nya, semakin besar ukuran orbitalnya. Semakin besar jarak rata-rata elektron dalam orbital dari inti atom.
Kemudian nilai N itu menunjukkan kulit atom. Nah, tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kita lihat yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L kecil. Nah, ini menyatakan bilangan kuantum ini diberi lambang L kecil dan dikenal pula sebagai bilangan kuantum orbital. Nah, bilangan kuantum azimut memberikan gambaran tentang kuantisasi impuls putar gerakan elektron dalam suatu sublintasan. Kemudian yang ketiga menggambarkan tingkat energi elektron pada subkulit. Nah, jadi dia berada pada subkulit ya, Nak ya. Jadi kalau bilangan kuantum utama tadi berada pada kulit ya. Nah, kalau bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulitnya. Oke, kita lihat dulu. Nah, suatu tingkat tenaga dengan bilangan kuantum N akan memiliki sejumlah sublintasan, di mana masing-masing sublintasan akan memiliki bilangan kuantum azimut yang berbeda. Nah, selanjutnya harga bilangan kuantum azimut itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dirumuskan dengan N kurang 1. Jadi kalau N-nya 5, maka bilangan azimutnya hanya 0, 1, 2, 3, 4. Sampai 4 saja. Jadi kalau N-nya misalnya 3, maka bilangan azimutnya hanya 0, 1, 2. Ya, Nak ya. Oke, selanjutnya bilangan kuantum azimut L. Nah, kita lihat tadi dia menyatakan subkulit elektron. Nah, subkulit itu dilambangkan dengan SPDF. S itu diambil dari sharp, P principal, D diffuse, F fundamental. Ya, nah itu singkatannya ya. Jadi subkulit itu disimbolkan dengan SPDF ya. Oke. Kemudian elektron pada subkulit S itu menyatakan bilangan kuantum azimutnya L-nya itu sama dengan 0. Elektron pada subkulit P berarti L-nya itu sama dengan 1. Elektron pada subkulit D itu berarti L-nya sama dengan 2. Elektron pada subkulit F itu berarti L-nya sama dengan 3. Oke, kita lihat bentuk orbital biasanya dinyatakan dengan SPDF ya. Kemarin udah Ibu sajikan bentuk orbital S, P, D, dan F ya. Nah, kita lihat untuk kulit K. Kulit K itu berarti nilai bilangan kuantum utamanya atau N-nya sama dengan 1. Maka nilai L-nya berapa? 0 ya. Karena tadi rumusnya adalah N kurang 1 ya, Nak ya. Jadi kalau N-nya 1 berarti 1 kurang 1 berarti 0 bilangan azimutnya. Berarti nilai L-nya 0. Nah, kalau nilai L-nya 0 maka tadi berada pada subkulit S. Ingat, kalau dia 0 itu berada pada subkulit S. Kemudian kalau kulit K, kulit L ya, kulit L atau kulit N-nya yang kedua. N-nya yang kedua ya, bilangan kuantum utamanya N-nya 2 atau berada pada kulit L. Nah, itu berarti nilai kuantum azimutnya adalah 0 dan 1. Ya, 0 dan 1. Maka yang 0 berada pada subkulit S, yang satunya berada pada subkulit P. Untuk kulit M, maka nilai N-nya sama dengan 3. Nah, ini seterusnya ya, Nak ya. Untuk kulit M berarti N-nya sama dengan 3. Maka bilangan azimutnya adalah 0, 1, dan 2. Ingat tadi rumusnya ya, N kurang 1. Berarti kalau N-nya 3, 3 dikurang 1, berarti L-nya itu hanya 0, 1, 2. Hanya sampai 2 ya. Nah, karena mempunyai subkulit, maka tadi kalau L-nya 0, maka subkulitnya S. Kalau dia L-nya 1, maka subkulitnya P. Kalau dia L-nya 2, maka masuk pada subkulit D. Nah, selanjutnya kulit N, maka N itu berada pada N sama dengan 4. Dan maka bilangan azimutnya adalah 0, 1, 2, dan 3 ya. Nah, karena mempunyai subkulit SPDF ya, Nak ya. Karena 0 itu S, 1, P, 2, D, 3, F. Nah, itu dia keterangannya ya. Nah, jadi nilai bilangan kuantum azimut tidak mungkin sama atau lebih besar dari bilangan kuantum utamanya. Maksimal L, nilai L itu adalah sama dengan N kurang 1. Nah, jadi diingat ya, tidak boleh bilangan azimut itu lebih besar dari bilangan kuantum utamanya. Karena tadi rumus L itu adalah N dikurang 1. Oke, selanjutnya prinsip Aufbau. Nah, ini kita ulang kembali ya. Pengisian elektron dalam atom berlangsung menurut urutan tingkat tenaga orbital-orbital atom. Kemudian urutan tingkat tenaga orbital-orbital atom adalah, nah ini yang Ibu kasih tahu kemarin, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4 dan seterusnya ya, Nak ya. Oke.
Kita lihat, nah ini dia tingkat energinya menurut aturan Aufbau. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Oke ya nak ya, ini harus sudah dikuasai ya nak ya, konfigurasi elektron dengan cara Aufbau, menyatakan tingkat energinya ya. Selanjutnya bilangan kuantum magnetik yang ketiga disimbolkan dengan M kecil. Nah, bilangan ini mempunyai lambang M kecil. Kemudian bilangan kuantum magnetik menunjukkan arah orbital elektronnya. Jadi udah paham ya nak ya. Jadi kalau bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan arah orbital. Nah, kalau tadi kuantum azimut menyatakan letak orbitalnya ya nak ya, di SPDF tadi ya. Nah, ini arah orbital elektronnya. Kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik menyatakan jumlah orbital pada subkulit elektron. Kemudian selanjutnya, bilangan kuantum magnetik menunjukkan adanya beberapa sub-sub lintasan dengan tenaga yang sama sebagai penyusun suatu sublintasan. Oke, kita lihat ini cara menentukan harga M-nya. Subkulit. Nah, ini subkulit tadi berarti menyatakan bilangan L-nya atau azimutnya ya. SPDF, maka bilangan azimutnya atau harga L-nya, S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Maka harga M-nya itu, kalau dia L-nya 0, maka harga M-nya 0. Kalau dia L-nya 1, maka dimulai dari min 1, 0, positif 1. Nah, kalau dia harga D-nya, harga L-nya 2 atau pada subkulit D, L-nya 2 ya, maka harga M-nya adalah dimulai dari min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2. Kalau harga L-nya 3 atau pada subkulit F, maka dimulai dari negatif min 3, min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3 ya. Oke, jadi ingat ya nak ya, jadi rumus harga M itu adalah dimulai dari L negatif sampai dengan L positif. Jadi kalau L-nya 1 berarti dimulai dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Nah, jadi disimbolkan dengan negatif L sampai dengan positif L. Itu rumus untuk mencari harga M-nya. Nah, kemudian jumlah orbital. Nah, ini kita belajar ya. Jadi kalau dia jumlah orbital pada subkulit S dengan harga L-nya 0 tadi, harga M-nya 0, maka jumlah orbitalnya 1. Nah, kalau dia berada pada subkulit P berarti jumlah orbitalnya ada 3. Nah, dari mana Bu diperoleh 3? Ini kan ada 3 nih. Min 1, 0, positif 1. Berarti jumlah orbitalnya 3. Nah, kalau dia subkulit D atau harga L-nya sama dengan 2, maka jumlah orbitalnya 5. Ini dia 5. Berarti min 2, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian pada subkulit F atau harga L-nya 3 berarti jumlah orbitalnya ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dia menyatakan jumlah orbitalnya. Nah, kita lihat yang keempat, bilangan kuantum spin atau S kecil. Di samping bergerak mengelilingi inti, elektron-elektron dalam atom berotasi sehingga akan menimbulkan impuls putar rotasi elektron. Impuls putar ini besarnya juga terkuantisasi. Nah, S ini bilangan spin itu hanya ada 2 ya nak ya, positif setengah dan negatif setengah. Nah, kalau S-nya itu sama dengan positif setengah, maka disebut bilangan kuantum spinnya positif. Atau positif setengah berarti bahwa rotasi elektron searah dengan rotasi atom keseluruhan. Sedangkan bilangan kuantum negatif atau negatif setengah berarti bahwa rotasi elektron berlawanan dengan rotasi atom secara keseluruhan. Nah, kita lihatlah kembali. Bilangan kuantum spin atau S itu menunjukkan arah perputaran elektron pada sumbunya. Arah rotasi searah jarum jam itu berarti nilai S-nya sama dengan positif setengah. Dan dalam orbital dituliskan dengan tanda panah ke atas atau berlawanan arah jarum jam. Nah, berlawanan arah jarum jam atau nilai S-nya sama dengan negatif setengah, dan dalam orbital dituliskan dengan tanda panahnya ke bawah. Nah, ini dia nak. Nah, kalau yang kotak ini menyatakan orbitalnya ya nak. Berarti kalau dia subkulit S maka jumlah kotaknya hanya 1, maka jumlah orbitalnya 1. Ini juga subkulit S, berarti jumlah orbitalnya hanya 1. Nah, ini pada subkulit D, maka jumlah orbitalnya ada 3. Nah, ini subkulit S1, subkulit P juga 3. Nah, kemudian yang mana menyatakan arah spinnya atau bilangan spinnya? Nah, ini dilihat nak. Ini jumlah elektronnya berapa? 2. Maka kita isi sesuai dengan aturan
Hun ya, aturan Hun itu, maka 1, 2. Jadi isikan dulu dia searah jarum jamnya dulu, yaitu tanda panah ke atas 1, baru 2 ke bawah. Nah, untuk sekulit P kita lihat, berarti jumlah elektronnya ada 6. Maka kita isi dulu searah jarum jam 1, 2, 3, baru berarah jarum jam 4, 5, 6. Nah, itu dia ya nak ya. Oke, kemudian ini juga S sama 2, berarti 1, 2. Ini P nya 4. Nah, cara ngisinya 1, 2, 3. Jadi searah jarum jam dulu, yaitu tanda panah ke atas, baru dimulai ke tanda panah ke bawah. Kalau sudah terisi semua orbitalnya, baru dimulai tanda panah ke bawah ya nak ya. Nah, ini karena di 4 beri 4, berarti ada 2 elektron yang 2 orbital ya, yang tidak berpasangan, atau elektron yang tidak berpasangan ya nak ya. Nah, kalau yang dia seperti ini, dia itu berpasangan ya. Oke, selanjutnya, oke, sudah paham ya nak ya. Jadi kalau dinyatakan berapa nilai spinnya, jadi kalau yang ini nilai spinnya berarti positif setengah dan negatif setengah. Ini juga positif setengah dan negatif setengah. Ini juga positif setengah dan negatif setengah. Jadi kalau dia ada tanda panah ke atas dan ke bawah, dia berharga spinnya positif setengah dan negatif setengah. Tapi kalau seperti ini, dia hanya tanda panah ke atas doang, berarti harga spinnya adalah positif setengah saja. Oke, kita lihat aturan larangan Pauli. Nah, menyatakan bahwa di dalam suatu atom tidak boleh ada 2 elektron atau lebih yang memiliki keempat bilangan kuantum sama. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, kalau ada 2 elektron memiliki N, L, dan M sama, maka mereka harus mempunyai spin berlawanan, yaitu 2 elektron semacam ini, yaitu berpasangan ya nak. Oke, ini udah ibu ajarkan ya minggu lalu ya, mengenai larangan Pauli. Nah, ini tugas kita pada hari ini, yaitu yang pertama, tentukanlah harga bilangan kuantum N, L, M dari elektron pada subkulit 3P. Nah, yang kedua, suatu atom memiliki elektron terakhir pada N-nya 3, L-nya 1, M-nya 1, dan S-nya negatif setengah. Maka berapa jumlah elektron atom tersebut? Nah, yang ketiga, tuliskanlah konfigurasi elektron unsur Ca 20, nomor atomnya 20, nomor masanya 40. Jadi ini nomor atomnya yang di atas ya nak ya, terbalik ya, kayak ibu pelajari yang pertama itu kan nomor masanya di atas, nomor atom di bawah. Nah, ini keterangannya yang di atas ini menyatakan nomor atomnya, yang di bawah nomor masanya. Jadi yang kalian gunakan adalah nomor atomnya untuk menentukan jumlah elektronnya, berarti 20 ya nak ya. Nah, kalian gunakan konfigurasi elektron dengan cara off bau, dan tentukan setiap orbital, setiap subkulitnya itu jumlah orbitalnya. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya nanti di classroom ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.